Saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan, kita memasuki bulan Februari pada hari ini. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. 1 bulan boleh kita lalui, dan hari ini hari yang baru buat kita. Sebelum kita melangkah dalam aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Dalam anugerah-Mu ya Tuhan, kami merasakan damai sejahtera Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, 1 bulan telah kami lalui dalam tahun 2022. Di hari ini Tuhan, tanggal 1 Februari, dengan segala ucapan syukur kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan pengagungan kami oleh karena kasih setia-Mu yang selalu memelihara kami. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, supaya kami ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan, hidup kami boleh diubahkan. Tuhan menuntun hati pikiran kami untuk boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7. Kita akan merenungkannya dengan tema istimewa dan berharga. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak-anak cucumu dari timur dan akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anak perempuanku dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, adalah suatu kehormatan, kebanggaan tersendiri apabila kita mendapat hormat, pujian dan penghargaan dari sesama kita. Tetapi bagaimana rasanya kalau dalam sebuah kesempatan kita tidak dianggap dan dihargai? Mungkin akan muncul rasa sakit hati dan tidak senang dalam diri kita, karena tidak diperlakukan sesuai dengan harapan, saudara. Tetapi walaupun terkadang kita tidak dihargai dan dihormati oleh dunia ini, kita tetap berharga dalam pandangan Allah. Tuhan tetap mengasihi kita dan menyertai kita. Mengapa Tuhan tetap mengasihi dan menyertai kita? Karena kita ini berharga di matanya dan kita adalah milik kepunyaannya. Dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 7, kita akan melihat bagaimana kasih dan pemeliharaan Tuhan terhadap umat Israel. Sekalipun mereka telah memberontak terhadap Tuhan, namun Tuhan kembali membentuk, menebus, menolong, dan menyertai karena mereka berharga di mata Tuhan dan mulia. Dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 7, Allah mengungkapkan kasih-Nya kepada umat Israel. Walaupun Israel
telah berdosa kepada Tuhan, tetapi kasih Tuhan kepada mereka tidak berubah. Ungkapan kasih-Nya adalah, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, di dalam ayat yang keempat. Saudara, segala sesuatu yang berharga dan penting bagi kita, pastilah kita akan jaga dengan baik. Kita berusaha sedemikian rupa supaya semua itu tetap terjaga dan tersimpan dengan baik, serta tidak bisa hilang atau diambil oleh orang lain. Bukti bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna adalah Allah menyertai dan meluputkan kita dari kecelakaan. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan di dunia ini, kita harus sadar bahwa kita tidak sendiri. Ada Allah Tritunggal yang menyertai kita dan membela kita dari segala hal yang akan membahayakan hidup kita. Dalam ayat yang kedua, Yesaya menulis, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudaraku, mari kita kembali mengingat kisah Daniel dan teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, mereka dimasukkan dalam tungku perapian yang menyala-nyala. Yang luar biasa, mereka tetap hidup meskipun api menyambar dengan sangat panasnya di dalam tungku. Bahkan tak satu helai rambut pun terbakar. Mengapa? Karena Allah menyertai Sadrak dan kawan-kawannya. Kristus menyertai mereka. Saudara, kita juga percaya bahwa Allah juga menyertai kita di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena kita ini adalah umat-Nya, dan kita ini adalah orang-orang yang dikasihi-Nya. Saudaraku, bagaimanapun keadaan kita tetap berharga dan mulia dalam pandangan Tuhan. Mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, oleh karena Dia begitu mengasihi kita, dan bukti kasih kita kepada Tuhan adalah kita taat kepada perintah-Nya. Mari kita memiliki kedekatan dengan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami lagi betapa kami sangat berharga dalam pandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.